Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga dari 4 desa korban banjir bandang di Kabupaten Samosir berunjuk rasa. Mereka menuntut pabrik bubur kertas segera ditutup. Kami hadirkan sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam Medan Sepekan. Pohon Natal setinggi 39,5 meter jadi simbol toleransi di kota Pematang Siantar. Kita ke informasi pertama, warga dari 4 desa korban banjir bandang 13 November lalu yang menewaskan seorang warga desa Siparmahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir berunjuk rasa. Mereka menuntut pabrik bubur kertas segera ditutup. Menggunakan kapal bermotor, ratusan warga dari 4 desa di Kenegrian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, menyeberangi Danau Toba untuk berunjuk rasa di kantor Bupati Samosir. Ratusan warga ini berasal dari Desa Simarpahan, Desa Sampur Toba, Desa Dolok Raja, dan Desa Turpuk Limbong yang merupakan korban banjir bandang 13 November lalu. Dalam orasinya, warga menyampaikan 3 tuntutan. Pertama, meminta Bupati Samosir segera memberi surat rekomendasi kepada Presiden untuk segera menutup PT Toba Pulp Lestari di sektor tele. Kedua, mengembalikan ekosistem hutan lindung di hutan Sitonggi-Tonggi. Ketiga, meminta PT TPL bertanggung jawab atas kerugian kerusakan akibat banjir bandang yang ditimbulkan oleh penebangan pohon di hutan Sitonggi-Tonggi oleh PT TPL. Massa menyayangkan tindakan PT TPL yang tetap melakukan penebangan kayu di hutan Sitonggi-Tonggi di hari kelima pasca banjir bandang. Kita juga ceritakan bahwa sampai di hari kelima pasca banjir, TPL tetap mengadakan aksinya di sana. Sesuka hatinya masih beraktivitas menebang hutan. Salah satu korban banjir bandang juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Bupati Samosir yang hingga saat ini belum pernah mengunjungi keluarga almarhum korban. Suara kami, tuntutan kami kepada pemerintah Kabupaten Samosir untuk penutupan TPL terlaksana, biar hidup kami nyaman di Sihotang. Nyawa kami terancam, Pak. Tapi yang paling kami harapkan, kami selaku keluarga korban sangat menyayangkan sekali. Sampai saat ini Bapak Bupati Samosir selaku kepala daerah di sini tidak mau tahu dengan kondisi korban, dengan situasi yang dialami korban pada saat ini. Masyarakat berharap tuntutannya dapat segera dipenuhi pemerintah. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. PJ Gubernur Sumatera Utara merespon dugaan perambahan hutan di perbukitan sekitar Danau Toba yang menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kabupaten Hubang, Hasundutan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara akan melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara untuk bersama-sama dengan kepolisian melakukan penyelidikan di balik terjadinya longsor dan banjir bandang di Desa Simangulampe, Humbang, Hasundutan. Perintah agar dilakukan investigasi dinyatakan tidak lama setelah PJ Gubernur dan Forkopimda meninjau langsung lokasi banjir bandang pada Minggu 3 Desember lalu. Diharapkan dengan dilakukannya investigasi bersama-sama dengan pihak kepolisian dapat dilakukan upaya pencegahan di kemudian hari sehingga tidak terulang lagi bencana alam serupa. Apakah ada gejala tektonik atau memang ada dampak tadi informasi tadi, sehingga hal ini kan bersama-sama dengan Pak Kapolda dengan bidang-bidang lain saya perintahkan untuk mencari data informasi apakah berupa investigasi atau kedalaman penyebabnya apa.
Hingga saat ini petugas masih melakukan pencarian terhadap 10 orang hilang akibat longsor dan banjir bandang yang menerjang Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan. Bencana tersebut juga mengakibatkan rumah milik 55 keluarga mengalami kerusakan. 160 jiwa mengungsi yang ditampung di kantor Kecamatan Bakti Raja serta gedung serbaguna HKBP Simanulang. Bencana alam ini juga merusak hotel, gereja, serta fasilitas umum lain. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Jumlah personel BRIMOB dan petugas kesehatan kembali ditambah untuk bertugas evakuasi pasca kejadian longsor di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pengerahan personil juga diharapkan mampu mempercepat proses identifikasi pencarian warga yang hilang. Proses evakuasi korban terdampak dari longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan masih terus dilakukan. Penambahan pasukan berjumlah 250 personel BRIMOB berasal dari Brimopolda Sumatera Utara. Selain diperuntukkan untuk membantu proses pencarian dan evakuasi 10 korban hilang, penambahan pasukan diharapkan mampu menunjang upaya rehabilitasi permukiman warga yang rusak akibat longsor dan banjir bandang. Selain penambahan pasukan, Polda Sumatera Utara juga mengerahkan personil untuk kebutuhan pelayanan medis, forensik, maupun identifikasi korban. Polda Sumatera Utara juga telah membuka posko pengumpulan data mortem dan antemortem untuk diambil dari para kerabat korban. Pengumpulan data dari 10 korban hilang belum sepenuhnya terlengkapi. Posko DVI itu sudah didirikan, diawaki oleh satu orang dokter spesialis dari Bitdokes dan juga ada beberapa perawat yang mendampingi. Mereka di sana bekerja sama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Humbahas untuk terus melakukan identifikasi. Sementara status darurat pada bencana longsor ini diperpanjang lagi seminggu ke depan. Dan proses evakuasi serta pencarian warga yang hilang masih diteruskan di tengah material batu yang besar dan lokasi di pinggir Danau Toba. Sudah melaksanakan rapat nasi, memastikan pemerintah daerah, sekarang ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama sekarang bahwa Bupati Humbang Hasundutan sudah menetapkan status tanggap darurat selama 2 minggu. Saya juga dengan karena penanganan di daerah sudah berjalan bagus, kerjasama TNI Polri, kemudian dari Basarnas, dari pemerintah daerah semuanya turun ke lapangan. Dan memang kalau kita lihat dampak bencana ini tidak mudah penanganan tanggap darurat karena ada manusia seolah-olah tidak ada apinya ya, kalau kita lihat batu-batu besar sehingga kita maksimalkan. Sejumlah warga yang mengungsi kini masih berada di lokasi tenda pengungsian dan kantor camat setempat. Bahan makanan terus didatangkan. Tia Lewelubis dan Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan.